Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, nama aku Uji. Terima kasih udah nonton video aku. Di video ini aku mau ceritain pengalaman aku tentang lasik. Nah, jadi bulan Mei di tahun ini, di akhir bulan Mei tepatnya, aku aku sudah melakukan proses operasi mata. Nah, namanya lasik. Kenapa sih aku di lasik? Nah, jadi aku dari SMA itu mataku minus. Saat itu minusnya masih setengah, sampai akhirnya terus naik terus sampai di 2019 minusku berada di minus 4 dan 425. Nah, di 2019 ini aku juga udah mulai capek pakai kacamata dan udah mulai capek juga gitu dengan mata minus gitu. Kalau nggak pakai kacamata tuh udah nggak nyaman banget lah, pakai kacamata juga sama nggak nyaman. Jadi akhirnya aku cari tahu tentang lasik, memutuskan untuk lasik. Nah, karena saat itu belum ada dananya, jadi aku waktu itu cuman bisa nabung dulu. Dari 2019 aku nabung, alhamdulillah terrealisasikan lah di 2022 ini di bulan Mei. Oke, jadi aku lasik di mana? Nah, itu ya, jadi kenapa aku lasik? Aku tadi yang sebelumnya. Nah, kemudian aku lasik di mana? Aku lasik di Bandung Eye Center di Jalan Buah Batu, sebelahnya Rabani. Kalau teman-teman yang tinggal di Bandung ya pasti tahu. Aku lasik pakai metode yang Relax Smile. Jadi Relax Smile ini adalah metode lasik yang paling canggih, yang paling baru, minim proses penyembuhannya juga lebih cepat, terus proses operasinya juga lebih simpel dibanding yang konvensional. Nah, waktu itu bulan Mei aku ya karena uangnya udah terkumpul, alhamdulillah akhirnya aku bismillah la haula. Sebenarnya ada kejadian dulu sih, kacamata aku patah gitu. Jadi kayak udahlah saatnya sekarang gitu untuk lasik. Jadi mau nggak mau, daripada aku yang memang udah ada niat mau lasik dan udah nabung beli kacamata tuh, jadi lebih baik ya udah deh kita mulai aja gitu di bulan ini untuk lasik. Akhirnya berangkatlah ke Bandung Eye Center untuk konsul dulu. Sampai di sana aku mendatangi resepsionis dan bilang mau lasik. Ini aku ceritain prosesnya ya. Nah, setelah sampai di sana dikasih tahu lah tuh harganya sama mbak-mbaknya. Lasik dengan Relax Smile ini harganya aku waktu itu di 30.750.000. Itu harga promo untuk 2 mata. Jadi ini udah 2 mata kanan dan kiri. Nah, setelah diberitahu kemudian melakukan pengecekan seperti biasa. Yang pertama, yang paling penting tuh pasti dicek visus mata ya, berapa gitu minusnya. Kemudian ternyata waktu dicek minusku tuh justru turun jadi 375 kedua mata, tetapi ada silindrisnya. Nah, selain visus mata ada beberapa tes lain lagi, kayak tes kornea, tes tes bola mata gitu. Nah, setelah melakukan beberapa tes, ketemu sama dokternya, terus bahkan kalian bisa dijadwalkan untuk operasi lasik hari itu juga gitu kalau kalian siap. Nah, aku ketemu sama dokternya, kemudian dokternya ngejelasin prosesnya seperti apa, kalau bersedia juga bisa lasik saat itu juga, tapi menurutku ini operasi penting dan operasi besar, jadi aku perlu persiapan. Jadi aku minta dijadwalkan di hari Sabtu. Waktu itu aku datang hari Kamis. Nah, oke, baiklah. Nah, ya tadi kan yang cek yang paling penting tuh kornea. Nah, jumlah kornea sel kornea aku tuh ada di sekitar 500. Sebetulnya kata dokternya tuh orang Indonesia tuh biasanya 550, tapi karena minusku itu masih di bawah 6, jadi masih oke untuk dilakukan lasik. Oh iya, nah untuk lasik ini bisa dilakukan sampai maksimal tuh minus 10 gitu, dan bisa nyembuhin silindris juga. Nah, lalu yang paling penting itu, jadi teman-teman mau lasik terus datang belum tentu langsung bisa lasik, karena ada beberapa kriteria yang bisa lolos untuk lasik atau enggak gitu.
salah satunya itu jumlah kornea. Nah, dan alhamdulillah aku udah bisa. Nah, kalau misalnya si temen-temen yang minusnya di atas 12 juga belum tentu bisa gitu, karena kan ini yang dikoreksinya korneanya gitu, kayak dikikis gitulah yang aku tahu ya. Maaf kalau ada yang salah gitu, kalian bisa sharing-sharing di komen. Nah, terus abis itu sel korneanya udah udah cukup untuk dilakukan lasik. Kemudian yang penting lainnya itu minusku udah stabil. Jadi kalau misalnya minus kalian belum stabil, maksudnya dalam jangka waktu setahun naik dan turunnya itu berubahnya cepat, nah itu belum bisa. Jadi harus menunggu sampai penambahan atau pengurangan minus kalian itu stabil. Aku bisa dibilang stabil karena mengalami penurunan dari 2019 itu ke 2022 ini turun jadi 30 sih, minus 3,75. Nah, jadi udah boleh untuk lasik. Kemudian setelah dijadwalkan operasi di hari Sabtu, ada cek lain lah biasa ya, kayak cek darah, kemudian ada cek COVID juga gitu. Nah, sampai akhirnya tibalah waktu, ya udah saat itu aku pulang persiapan aja. Nggak ada persiapan khusus sih, misalnya kayak operasi yang lain kan mesti puasa atau ya puasa atau jangan itu. Kalau ini nggak ada persiapan khusus, kalian nanti tinggal datang aja gitu di hari H-nya. Nah, waktu itu sampailah ke hari H di hari Sabtu pagi. Aku dijadwalin jam 9, tapi diminta untuk 1 jam lebih cepat datangnya. Datang jam 8, kemudian melakukan enggak sih, waktu itu langsung deh kayaknya. Tadi aku nginget lagi. Hari Sabtu waktu itu. Oh iya. Langsung datang, kemudian langsung disuruh ke lantai 5 tempat operasinya. Sampai di lantai 5 diminta untuk ganti baju, pakai baju operasi. Setelah ganti pakai baju operasi, terus masuk ke ruang operasi, tapi belum masuk ke ruang operasi yang prosesnya. Di situ dipakein tetes mata ada 2 kali sama perawatnya. Cuman aku nggak tahu itu untuk apa, mungkin ini deh kayak bius, kalau nggak salah bius. Nah, nanti di dalamnya tuh dikasih lagi. Udah gitu masuk, habis dari situ masuk, dibaringkan di meja operasinya, terus dipasangin alat penyangga mata supaya matanya nggak kedip-kedip. Dokternya datang, terus ditetesin lagi di situ. Nah, abis itu prosesnya ini cepet banget, Masya Allah prosesnya. Aku 2 mata tuh cuma 7 menit, jadi masing-masing mata sekitar 3,5 menit ditetesin lagi tuh sama dokternya. Nah, nanti cuma di prosesnya itu cuma disuruh liatin ada cahaya hijau, fokus ke situ sekitar 20 detik gitu ya, lupa 10 apa 20 detik kalau nggak salah. Nah, lihat itu, fokus ke cahaya itu sampai nanti cahayanya menghilang. Nah, baru saat itu salah satu mata ditutup, yang kiri, kalau nggak salah yang kanan dulu, baru memulai operasinya. Yang dirasakan waktu itu, dokter saat itu cuma minta, kita masih sadar ya waktu operasi itu, cuma minta jangan bergerak-gerak gitu matanya, si bola mata kita jangan digerak-gerakin selama proses. Sakitnya sih waktu operasi enggak sama sekali. Yang kerasa tuh cuma kayak diusap-usap kayak ini misalnya tuh mata kayak cuma diusap-usap gini aja, tapi tetap kerasa, tapi nggak sakit. Nah, kayak gitu udah. Terus kemudian yang satu selesai, ke mata satu lagi, prosesnya sama kayak gitu. Udah alhamdulillah 7 menit udah selesai kanan kiri. Setelah selesai langsung turun, dibuka. Setelah selesainya tuh masih agak-agak burem. Terus setelah selesai itu dikasih kacamata supaya nggak kena debu. Nah, dipakai ini sekitar 1 sampai 2 minggu. Jadi kalau keluar rumah dipakai terus nih si kacamatanya, kayak kacamata buat ini loh, kacamata buat kemarin yang COVID itu. Kan ada tuh yang suka pakai kacamata gitulah. Nah, itu pakai kacamata itu yang kayak dari mika gitu, plastik. Tapi itu bukan mika. Susah ngejelasinnya.
gitu ya, pokoknya nanti dikasih kacamata untuk keluar rumah. Nah untuk tidur juga dikasih kacamata buat ngejaga supaya kalau kita tidur kan nggak sadar takut garuk-garuk. Setelah lasik paling pantangannya jangan sampai si mata kebentur, dikucek, digaruk, atau pokoknya mengalami cedera lah ya, harus dijaga baik-baik aja. Nah makanya pas tidur juga dipakein kayak kacamatanya apa sih yang gini, kacamata bajak laut gitu, dipakai selama 1-2 minggu dan jangan dulu kena air. Jadi selama itu sholat tayamum dulu, sama cuci muka. Kalau aku sih cuci mukanya pakai tisu basah dan nggak keramas dulu, ya pengorbanan lah ya, nggak keramas dulu sama seminggu tuh. Perawatan setelah lasiknya ya itu tadi beberapa pantangannya, terus ada dikasih obat antibiotik sama obat anti radang yang ditetesin setiap 4 jam sekali atau 6 jam sekali gitu, lupa pokoknya mah. Ini deh obatnya cuma tetes mata aja. Oh iya, terus sakit nggak sih? Udahnya sakitnya tuh, tapi dikasih obat anti nyeri juga sih, kayak cenut-cenut gitu, tapi cuman sekitar 4 jam. Nah jadi pas pulang langsung bisa pulang saat itu juga, selesai lasik bayar langsung bisa pulang saat itu juga. Baru kerasa 1 jam setelah operasi, baru kerasa tuh senut-senutnya, kayak efek biusnya udah hilang, efek senut-senut. Terus perih. Nah si perihnya itu kayak perih motongin bawang merah gitu, tapi banyak, bawang merahnya tuh banyak gitu, jadi perih aja sih. Perihnya kayak gimana ya, kayak gitu, kayak potongin bawang merah tapi potong bawang merahnya tuh banyak. Terus kalau aku sih dibawa tidur aja, bangun-bangun tuh udah nggak kerasa apa-apa. Pokoknya udah 4 jam tuh udah nggak kerasa apa-apa, paling cuma ngerasa burung kayak kehalangin ada selaput-selaput, dan itu masih wajar ya, bukan berarti cuma segitu. Tapi setelah lasik pun di jalan udah sangat lebih baik daripada sebelumnya gitu, daripada waktu minus sebelumnya. Buremnya tuh lebih baik. Terus buremnya juga bukan burem nggak kelihatan kayak burem minus, kayak burem kehalangin selaput-selaput gitu, begitu. Oh iya, nah ada beberapa efek samping. Nah katanya sih efek samping yang aku baca itu salah satunya sensitif terhadap cahaya, tapi aku tidak mengalami itu ya. Harganya tadi udah aku kasih tahu, untuk 2 mata itu 30.750.000, tapi itu belum termasuk si cek lab gitu, pemeriksaan sebelumnya, si cek lab, untuk COVID. Nah itu belum, jadi menurut aku sih. Terus ada biaya kontrol juga, tapi kalau nggak salah ini yang, bukan nggak salah ya sih, yang 30.750 itu free kontrol pertama setelah lasik, kontrol berikutnya enggak. Nah jadi waktu itu aku dijalanin kontrolnya tuh seminggu setelah, kalau aku ya, tapi ada yang sehari setelah, tapi kalau aku justru nggak seminggu sih. Pokoknya jadwal dokternya itu kan adanya di Selasa, Kamis, sama Sabtu. Waktu itu Sabtu, jadi kontrolnya tuh Selasa. Nah setelah kontrol Selasa, buremnya udah lebih baik. Apa yang kerasa saat itu nggak ada masalah sih, cuma paling buremnya aja. Kontrol lagi 2 minggu setelah itu. Nah saat kontrol 2 minggu itu, yang ini udah mulai bayar nih, keluar sekitar 700.000. Terus kalau tetes matanya habis tuh nanti diresepin tetes mata lagi, karena efek samping lainnya itu mata masih suka cepet kering gitu, kayak kering yang pakai softland kayak gitulah. Oh iya, kalau untuk teman-teman yang pakai softland nggak bisa langsung lasik. Jadi kalian kalau mau lasik nih yang pakai softland harus bebas softland dulu selama 2 minggu gitu. Nah terus bisa, kalau udah di lasik ini bisa minus lagi nggak sih? Kalau dokter aku sih bilang nggak, itu kayak udah permanen aja dibuat settingnya segini. Tapi Allah alam ya, kalau baca-baca lagi sih katanya ada, tapi kemungkinannya amat sangat kecil. Cuma kalau aku lebih baik menjaga aja, jadi sekarang kayak lebih ngurangin baca-baca tulisan kecil, baca di tempat gelap, yang memaksakan mata kerja buat terlalu keras gitu, seperti itu. Apalagi ya, udah sih itu paling. Coba aku lihat lagi catatan aku. Udah itu aja paling. Apa lagi ya, ingat lagi. Oh ya,
mata mulai ke terasa bener-bener sempurna tuh 1 bulan. Jadi abis yang kontrol 3 hari setelah ya, dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, ya 3 hari setelah lasi, kemudian 1 minggu setelah lasi, 2 minggu kemudian, dari situ 2 minggu kemudian kontrol lagi. Nah dari situ 1 bulan kemudian baru kontrol lagi. Nah di yang 1 bulan ini kelihatan udah penglihatan udah bener-bener sempurna, udah nggak ada burum-burumnya. Dan minusnya 0. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa banget. Kalian kalau yang pakai kacamata terus pernah tes visus habis lasik 1 bulan ini, bayangin bisa ngelihat tulisan huruf-huruf paling kecil itu kelihatan. Kayak Masya Allah, luar biasa lah gitu. 1 bulan setelahnya baru bener-bener udah sempurna. Nah dari situ diminta kontrol lagi, itu 6 bulan dari situ aku jadwal lagi di bulan Desember, bulan depan. Oke, paling itu aja. Makasih ya udah nonton video aku. Buat kalian yang punya pertanyaan seputar lasik, bisa tanya di komen. Insya Allah nanti aku balas kalau aku senggang. Mohon maaf kalau videonya kurang, aku penyampaiannya kurang tersampaikan gitu, ada yang kurang-kurangnya karena ini video pertama yang aku buat. Ya sekian ya teman-teman, nanti tungguin lagi video aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.